Hai geng, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Sekarang sedang musim hujan, selalu tetap jaga kesehatan, perbanyak makan buah-buahan, dan jangan lupa berolahraga untuk memperkuat sistem imunitas kita. Kali ini saya bersama Bumblebee akan menelusuri jejak perjuangan rakyat Indonesia di Sumatera Barat, yang mana Sumatera Barat pernah menjadi ibu kota sementara pada zaman penjajahan, yaitu Koto Tinggi, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Misi saya kali ini adalah menelusuri Jalan Tan Malaka dan mengunjungi tempat-tempat bersejarah di Kabupaten 50 Kota, yaitu tugu-tugu perjuangan yang menjadi simbol dari perjuangan rakyat Indonesia di Sumatera Barat. Setelah menempuh perjalanan lebih kurang 30 menit dari Seri Lama, akhirnya saya sampai di spot pertama, yaitu Tugu PDRI Koto Kocia, yaitu Tugu PDRI dengan lambang peluru dan bambu runcing serta tulisan mandat dari Presiden Soekarno ketika terjadi kekosongan di pusat pemerintahan di zaman Belanda. Tugu ini diresmikan oleh Azwar Anas, Gubernur Sumbar di waktu itu. Dan saya melanjutkan perjalanan menuju spot selanjutnya, yaitu museum dan juga merupakan tanah kelahiran salah seorang pejuang Republik Indonesia, yaitu Datuk Ibrahim Tan Malaka. Daerah Mudia, begitulah kami orang-orang Kabupaten 50 Kota menyebutnya, merupakan salah satu daerah yang masih sangat kental akan unsur-unsur budaya dan sejarahnya. Alamnya elok dan indah, hamparan sawah dan perbukitan yang bergelombang selalu memanjakan mata sepanjang perjalanan. Setelah menempuh perjalanan lebih kurang 45 menit dari Koto Kocia, akhirnya saya sampai di spot kedua, yaitu di Pandam Gadang, yang merupakan museum dan kuburan Tan Malaka. Sedikit cerita tentang Datuk Ibrahim Tan Malaka. Menurut Bapak Rusli, Tan Malaka mendiami rumah ini sampai ia menamatkan pendidikan sekolah dasar di Suliki pada tahun 1908. Masa kecil sang penggagas Republik tersebut tak jauh berbeda dengan anak-anak di zamannya. Kegiatan sehari-hari diisi dengan menimba ilmu agama di surau. Setamatnya dari Quick School atau Sekolah Raja di Bukit Tinggi pada tahun 1913, Tan Malaka melanjutkan pendidikannya ke Rich Quick School di Haarlem, Belanda. Lebih dari separuh hidup Tan Malaka dihabiskan dengan merantau. Bahkan, ia harus berpindah-pindah dari satu negara ke negara lainnya. Pemikiran-pemikirannya yang revolusioner membuat dirinya terus diburu oleh Interpol dan pemerintah kolonial Belanda masa itu. Lika-liku kehidupan Tan Malaka itulah yang kemudian menginspirasi Hasbullah Parinduri alias Matumona menulis karya romannya yang berjudul Fajar Merah Indonesia. Setelah berbincang-bincang dengan Bapak Rusli, saya melanjutkan perjalanan menuju Tugu Perjuangan PDRI di Gunung Omeh, Koto Tinggi. Sepanjang perjalanan dari Pandam Gadang menuju Koto Tinggi, mata saya selalu dimanjakan dengan hamparan kebun jeruk yang luas dan tertata rapi, yang mana berkebun jeruk merupakan salah satu mata pencarian masyarakat di sini. Kebun jeruk di sini juga dimanfaatkan menjadi kawasan agrowisata. Setelah menempuh perjalanan lebih kurang 30 menit dari Pandam Gadang, akhirnya saya sampai di spot yang ketiga, yaitu Tugu Perjuangan Koto Tinggi. Di sini saya bertemu dengan Bapak Met Rizal yang merupakan salah seorang penggiat pariwisata di Kabupaten 50 Kota. Alhamdulillah, kali ini kita sedang bersama Pak Met Rizal. Ya, kali ini saya akan bertanya-tanya tentang daerah Koto Tinggi, Pak Met. Ya. Silakan, Pak Met. Oke, baiklah, saya Met Rizal.
Saya adalah pegiat wisata di 50 kota dan sekaligus saya juga juru kunci ahli waris dari sejarah PDRI di Kota Tinggi. Khusus tentang Kota Tinggi mengenai PDRI, memang di tahun 48-49 merupakan basis dari pusat pemerintahan PDRI yang dikepalai waktu itu oleh Bapak Safrudin Perwira Negara. Dan Kota Tinggi ini menjadi pusat dari pelarian sekaligus tempat persembunyian yang aman bagi seluruh staf dari Bapak Mr. Muhammad Rashid yang waktu itu menjadi Gubernur Militer Sumatera Tengah dan sekaligus menjadi Menteri Perekonomian di Kabinet PDRI. Di Kota Tinggi ini banyak peninggalan-peninggalan dari para pejuang PDRI, termasuk di belakang kita ini adalah tubuh dari PDRI itu sendiri, dan di belakang ini adalah kantor tempat menjalankan roda pemerintahan. Dan alhamdulillah pada saat ini, pada tahun 2010 berdasarkan SK Putusan Presiden nomor 26 tahun 2008 telah dibangun Monumen Nasional Bela Negara yang bertepatan di Jorong Ayangi, Kota Tinggi. Alhamdulillah masyarakat telah menghibahkan tanah tanpa ganti rugi seluas 50 hektar untuk pembangunan Monas PDRI tersebut. Mudah-mudahan untuk kelanjutannya nanti akses dari Payakumbuh menuju lokasi pembangunan Monas nanti ada perhatian dari pemerintahan terkait, dan juga nanti dari lanjut akan tembus ke Pelupuh Agam, mulai dari Kuadata menuju Pelupuh Agam. Demikian untuk sementara pendapat dari kami. Terima kasih. Setelah berbincang-bincang dan ngopi sejenak dengan Bapak Met Rizal, saya melanjutkan ke spot terakhir, yaitu Monumen Nasional Bela Negara yang berada di Jorong Ayangi, Kota Tinggi, yang mana daerah ini berbatasan langsung dengan Pasaman Timur. Di sepanjang perjalanan menuju Monumen Nasional Bela Negara, saya melihat hamparan keindahan rumah adat Minang yang berdiri kokoh dan masih ditempati oleh masyarakat Kota Tinggi. Salah satu objek wisata yang sangat terkenal di sini adalah objek wisata Kampung Serugo dengan konsep rumah budaya, sejarah, dan alam. Setelah saya ukur, ketinggian dari Kota Tinggi ini kisaran 900 sampai 1100 mdpl atau hitungan meter dari permukaan laut. Udaranya sejuk dan dingin. Berhenti sejenak di sungai yang mana anak-anak lagi berenang di sana. Karena saya pertama kali ke spot yang terakhir, yaitu Monumen Nasional Bela Negara, saya harus banyak bertanya agar tidak kesasar di setiap persimpangan. Setelah menempuh perjalanan lebih kurang 20 menit dari Kota Tinggi, akhirnya saya sampai di Monumen Nasional Bela Negara Ayangi, Kota Tinggi. Monumen Nasional PDRI atau Monumen Nasional Bela Negara adalah monumen peringatan yang didirikan untuk memperingati sejarah perjuangan pemerintahan darurat Republik Indonesia. Penyelenggara pemerintahan Republik Indonesia ketika ibu kota Indonesia jatuh ke tangan Belanda pada agresi militer Belanda yang kedua. Hari Bela Negara adalah hari bersejarah Indonesia yang jatuh pada tanggal 19 Desember untuk memperingati Deklarasi Pemerintahan Darurat Republik Indonesia oleh M. Safrudin
prawira negara di Sumatera Barat pada tanggal 19 Desember 1948. Keputusan ini ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2006. Itulah sedikit perjalanan saya menelusuri jejak sejarah perjuangan rakyat Indonesia di Sumatera Barat. Bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video eksplorasi selanjutnya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran atau rekomendasi destinasi menarik untuk dikunjungi, silakan coret-coret di kolom komentar di bawah. Dan tetap jaga kebersihan lingkungan, jangan buang sampah sembarangan, stop eksploitasi alam, karena alam itu ada untuk kita jaga. Salam eksplorasi, salam lestari.